Mobile Legends baru saja melakukan reset season untuk masuk ke season 16. Di dalam setiap season, Muntun terus mengeluarkan hero-hero terbarunya. Dalam Mobile Legends, terdapat puluhan karakter hero dengan berbagai macam skill yang membuatnya lebih menarik untuk dimainkan. Selain itu, Muntun juga melakukan buff dan nerf pada hero tertentu. Tak bisa dipungkiri, meta baru otomatis muncul di season 16 ini. Hal ini dilakukan supaya untuk menghindari meta yang stagnan atau itu-itu saja dan memberi angin segar terhadap strategi baru serta kombinasi dalam menggunakan hero di dalam permainan. Tetapi tidak dapat dipungkiri juga, ada beberapa hero yang bisa tetap relevan meski diterjang nerf dan serangan hero baru. Hero-hero ini sangat populer di kalangan para pemain, khususnya di tier atas seperti Legend dan Mythic. Berikut ini merupakan 12 hero meta terbaik di Mobile Legends pada season 16. Mungkin di tier epic ke bawah, Nana merupakan hero yang dianggap sebelah mata oleh para pemainnya. Akan tetapi, di tier Legends hingga Mythical Glory, hero Raccoon ini menjadi salah satu hero support primadona dan sering dipakai di dalam komposisi draft pick. Terutama yang booming saat ini adalah meta support, yang terdiri dari 3 hero support, 1 hero tank atau offlaner, dan 1 hero hyper carry yang biasanya merupakan hero MM. Bukannya tanpa alasan. Kemampuan crowd control single target dan areanya akan sangat membantu tim ketika terjadinya team fight. Ia bisa memberikan support crowd control yang sangat bagus, terutama di saat war, maupun membantu tim. Nana sangat dibutuhkan ketika kamu menghadapi hero-hero yang bisa melarikan diri dengan cepat, biasanya hero assassin. Dan ditambah jika menggunakan spell Flame Shoot, ia bisa menjadi hero yang sangat mengesalkan, apalagi ketika ia mati. Ia tidak bisa diserang dan bisa hidup kembali. Grok mempunyai skill damage yang lumayan tinggi dengan menggunakan skill satunya, sehingga sangat cocok untuk mengharas musuh dan merusuh di dalam monster buff musuh pada saat awal game. Selain itu, Grok mempunyai base HP yang lumayan besar dan pasifnya yang bisa meningkatkan pertahanannya, baik fisikal maupun magical defense-nya, jika ia berada di dekat tembok atau turret. Tidak hanya itu, Grok juga bisa kebal terhadap berbagai jenis crowd control yang menghampirinya, sehingga ia pun dapat menjadi tameng yang handal yang bisa menangkal serangan mematikan dari hero musuh. Hero tank ini dapat diandalkan menjadi tanker dengan crowd control yang mumpuni. Berkat kemampuannya dalam menangkal serangan crowd control musuh, ia juga akan sangat efektif untuk membuka map pada suatu tim. Ditambah dengan skill ultinya yang bisa menjadi serangan andalan ketika terjadinya team fight, maupun skill untuk kabur ketika di keadaan terdesak. Harit merupakan hero mage yang mungkin paling lincah di Mobile Legends. Ia dapat dengan mudah untuk maju di garis depan serta berpindah-pindah tempat dengan sangat cepat dan memiliki damage skill yang besar. Ditambah mempunyai shield yang dapat membantunya bertahan, sehingga hero mage kucing ini akan sangat merepotkan. Kemampuan tersebut merupakan kombinasi dari skill ultimate, sehingga dapat memiliki cooldown yang sangat cepat. Ketika bermain, Harit dapat dengan mudah untuk melompat, sekaligus memberikan damage secara terus-menerus. Keunikan inilah yang membuat hero ini sering digunakan, walaupun hero ini sempat terkena nerf. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlangsung lama. Muntun akhirnya kembali memberikan buff dan kembali menaikkan pamor Harit yang sempat redup di Land of Dawn. Sekarang, ia bisa kembali melakukan spam skill 2-nya di saat skill ultinya aktif. Dengan begini, tentu bisa dipastikan Harit akan kembali menjadi mimpi buruk di medan pertempuran.
Pada akhir season 15 lalu, meta support menjadi meta yang sangat menyusahkan dan sangat sulit untuk dihadapi. Sehingga banyak hero support yang kembali bersinar pada season 16 ini. Digi adalah salah satunya. Di tier legend ke atas, hero ini bahkan menjadi langganan pick maupun banned di dalam permainan. Hero support ini dapat memberikan efek imun atau kebal terhadap seluruh skill serta efek crowd control di sekitarnya, dan bisa mencegah musuh untuk melarikan diri. Bahkan, Digi adalah satu-satunya hero yang bisa melakukan roaming di saat ia telah mati, yang akan sangat berguna bagi tim karena bisa digunakan sebagai mata-mata sehingga mengetahui letak posisi musuh. Semenjak di revamp atau di rework skillnya, Digi menjadi banyak peminatnya. Lantaran skill baru yang ia miliki memberikan damage yang cukup besar. Karena itu, Digi akan lebih baik jika ditemani dalam satu lane. Kemampuan supportnya dapat memastikan teman untuk mendapatkan kill. Xbox merupakan hero fighter yang sering terlihat dan digunakan oleh para user fighter di Mobile Legends. Alasannya, karena ia memiliki burst damage yang tinggi dan pertahanan yang kuat untuk perannya sebagai seorang fighter. Ia memiliki HP yang sangat tebal dan sangat kuat ketika HP armornya sedang aktif. Oleh sebab itulah, Xbox termasuk ke dalam hero fighter meta di season 16 saat ini. Burst damage yang diberikan oleh hero setengah robot dan setengah manusia ini bersifat area, sehingga bisa mengenai banyak musuh sekaligus. Ia juga sangat kuat untuk melakukan solo lane, sehingga bisa push lane dengan cukup efektif. Sebagai hero yang harus spam skill, tentu saja akan sangat menjebalkan jika menggunakan mana. Tapi hal itu tidak berlaku, karena hero ini menggunakan sistem energi, sehingga kamu bisa leluasa menggunakan skill-skillnya yang seluruhnya bersifat area. Inilah yang menjadikannya sebagai hero fighter yang hampir selalu ada pada setiap match, terutama pada mode ranked. Kari adalah hero marksman yang cukup unik dan disebut sebagai hero spesialis pembunuh hero tank. Karena dengan build attack speed dan cooldown reduction, ia dapat mempercepat basic attack yang mengeluarkan true damage, serta cooldown yang mempercepat skill ultimate dan skill 2-nya untuk berpindah tempat. Kenapa Kari disebut sebagai hero pembunuh tank? Hal ini karena true damage adalah di mana damage yang mengabaikan armor atau pertahanan. Jadi, sebanyak apapun hero tank menggunakan armor atau item defense, tidak akan dapat mengurangi damage yang diterimanya ketika terkena serangan ini. Maka tak heran jika hero marksman ini juga bisa dikatakan sebagai hero anti-tank. Kari merupakan salah satu hero marksman di Mobile Legends yang menjadi pilihan utama di rank. Tidak hanya di rank, ia juga menjadi pilihan utama di beberapa kontes, maupun di ranah turnamen sekalipun, karena hero marksman ini jarang di-banned. Setelah sekian lama jarang digunakan oleh para pemain Mobile Legends, baru-baru ini Parsa mendapatkan revamp dari pihak Muntun. Tak terasa, sudah lebih dari 3 kali revamp yang diberikan oleh Muntun kepada salah satu hero mage yang dimilikinya, yaitu Parsa. Dan langkah yang dilakukan Muntun tersebut dapat dikatakan sukses. Karena kini hero mage burung ini menjadi salah satu hero andalan bagi para pemain, termasuk pada gelaran MPL season 5 lalu. Pasalnya, hero mage burung ini pada saat ini mempunyai mobilitas yang cukup tinggi, stun massal, dan disertai dengan burst damage sangat luar biasa sakit di awal bahkan sampai akhir game. Hero mage 1 ini menjadi hero yang menakutkan jika berada di tangan yang tepat, karena ia dapat membunuh seluruh tim musuh dari jarak yang relatif jauh. Karena skill 1 dengan skill ultimate-nya dapat memberikan damage yang cukup besar untuk menghancurkan musuh di sekitarnya.
Hero ninja ini menjadi assassin yang paling stabil kemampuannya. Setelah banyak perubahan yang mengejutkan terhadap hero-hero assassin pada season 16 ini. Dimulai dari revamp Hanzo dan Lancelot, hingga nerf yang menurut Mimin mungkin cukup parah pada Gushon, yang menjadikannya bernasib seperti Harit dahulu ketika di nerf. Sehingga Hayabusa menjadi hero assassin yang banyak digunakan. Apalagi, tak jarang, ia juga bisa menjadi hero hyper carry yang bisa menggendong seluruh tim ketika menggunakan meta support. Hero assassin ini memiliki burst damage yang tinggi dan mekanisme kabur yang sangat baik dengan menggunakan skill Quad Shadow miliknya. Selain itu, skill ultinya juga sangat susah untuk dihentikan, karena pada saat mengeluarkan ultinya, maka ia tidak bisa diserang sama sekali oleh siapapun, termasuk oleh turret sekalipun. Sehingga akan sangat berbahaya bagi musuh, terutama jika berhadapan 1 lawan 1. Granger merupakan hero marksman yang tengah menjadi meta di game Mobile Legends pada season 16 ini. Memiliki jarak tembak yang luas, tingkat burst damage yang sangat besar, memiliki serangan kritikal tanpa equipment, dan juga pergerakannya yang sulit ditebak oleh musuh menjadi alasan utama ia menjadi selalu dipilih oleh para pemain. Tidak seperti kebanyakan hero marksman pada umumnya yang mengandalkan item attack speed untuk menyokong kemampuannya, Granger justru lebih mengandalkan item penetrasi serta cooldown reduction untuk memaksimalkan physical damage dan skill-skillnya seefektif mungkin. Karena dalam menyerang musuh, ia mengandalkan burst damage yang dimiliki dari seluruh skillnya, termasuk skill pasifnya yang bisa menimbulkan 100% serangan kritikal ketika peluru ke-6 atau terakhir ini ditembakkan. Inilah yang menjadikan Granger sebagai hero favorit para pengguna marksman di saat bermain. Sebagai hero tank dengan kemampuan disable dan crowd control yang sangat luar biasa, Kufra dapat berperan sebagai inisiator atau pembuka tim fight di dalam tim. Maka tak heran, hero tank ini memiliki spesialisasi crowd control dan inisiator. Hero tank ini mempunyai kemampuan yang bisa menghentikan skill escape mechanism yang biasanya dimiliki oleh para hero assassin atau mage. Tapi, karena skill-skill yang dimiliki Kufra agak rumit dan sulit, maka butuh sedikit waktu untuk memahami mekanisme serta menguasai timing yang pas untuk menggunakan skillnya. Kufra tidak perlu takut untuk menginisiasi war di dalam permainan. Dengan skill yang dimilikinya, ia bisa dengan mudah untuk menerjang ke arah kerumunan musuh dan mengobrak-abrik formasi musuh. Tapi, kalau dilihat dari skill-skill yang dimilikinya, hero tank yang satu ini masih punya kemungkinan menjadi salah satu hero tanker yang menguasai meta di season 16 ini. Sebagai hero pendatang baru, Cecilion bisa terbilang sangat overpower atau OP. Semua berkat kombinasi poke damage yang menyakitkan dan regenerasi HP yang cukup baik. Ia pun menjadi salah satu hero yang paling ditakuti kehadirannya hingga sudah menjadi langganan band baru dirilis. Hero mage terbaru ini memiliki skill 1 yang memberikan damage mengerikan dengan durasi cooldown yang terbilang singkat. Dan kamu bisa menggunakan skill ini untuk menyerang musuh berkali-kali. Untuk skill 2-nya, Cecilion akan memberikan magic damage yang besar terhadap musuh. Serta dengan skill ini, kamu bisa menarik seluruh hero musuh ke area tengah dan sangat sulit untuk kabur. Apalagi kombinasi move speed-nya juga akan bertambah ketika skill ultinya menyerang musuh secara bertubi-tubi. Serta damage-nya akan bertambah secara berkala dan membuat skill ini jadi semakin menakutkan di late game. Dijuluki sebagai salah satu hero oriental fighter dengan kemampuan bertarung assassin yang sangat handal, siapapun yang berhadapan dengan Link pasti akan menjadi was-was dan ketakutan.
Link adalah salah satu hero assassin terbaru di Mobile Legends yang menggunakan pedang. Menariknya, hero yang satu ini memiliki kemampuan layaknya seperti aksi parkour karena dapat melompati dan memanjat dinding dengan cepat. Sebagai seorang assassin, Link memiliki gerakan yang lincah. Dengan skill satunya, Link akan memasuki mode kamuflase, di mana ia dapat melompat dari satu dinding ke dinding lain dengan cepat. Kemampuan ini sangat berguna untuk melakukan roaming dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Jika terdesak, gunakan skill ini untuk kabur ke area yang aman. Link sangat cocok untuk melakukan gank maupun serangan mendadak kepada tim musuh. Ia bisa dengan sangat mudah masuk dan keluar dari area pertarungan dengan sangat mudah. Itulah beberapa hero yang direkomendasikan dan hero meta pada season 16. Tentu, hero-hero tersebut memiliki perannya masing-masing dalam game dan memiliki skill yang berpengaruh dalam jalannya permainan. Dan yang terpenting adalah kerjasama atau teamwork. Hero yang disebutkan hanyalah pendukung tim sesuai dengan kemampuannya. Dari hero yang disebutkan, adakah dari mereka yang merupakan hero favorit kamu